YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah, atau dikenal juga dengan Muhammad Amin, di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapa. Kita Baku Dapa dengan Pak Sujud Dartanto. Sujud Dartanto adalah kurator dari Art Moment 2024. Say hello dulu buat salam Baku Dapa. Salam Baku Dapa. Jadi Baku Dapa itu istilah orang Timur, orang Indonesia Timur itu ketemu gitu, ketemu Baku Dapa, kita ngobrol. Nah, keren banget. Keren ya. Jadi ini direktur sekaligus podcaster. Karena gini Mas, saya pernah beberapa minggu yang lalu itu Gita Wirjawan bagus sekali ketika dia mengatakan bahwa ada disparitas, ada semacam perbedaan frekuensi antara pemerintah dengan masyarakat awam. Saya melihatnya bukan cuma pemerintah, Pak. Orang-orang pinter, orang-orang pinter seperti Mas Sujud gitu. Ada disparitas, Pak. Artinya kenapa? Karena kita baca jurnal, kita baca buku. Sementara masyarakat awam ini bacaannya itu TikTok, YouTube, sehingga kita perlu untuk membuat konten-konten yang mudah dicerna oleh masyarakat. Saya berharap dalam setengah jam ke depan Mas Sujud jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit. Kita seperti ngobrol aja. Kita ngobrol aja supaya mudah didigest oleh pembaca channel butik saya. Saya menyebut audiens saya dengan pembaca karena memulai dari buku saya Musik Itu Politik. Sebenarnya seni rupa itu politik juga. Tadi Mas Haridono sangat politis. Ini sangat politik. Oke, kita mulai dari apa itu Art Moment? Ya, Art Moment ini art fair, Pak. Jadi yang terselenggara tiap tahun, diinisiasi oleh Pak Sandy Wijaya sebagai salah satu co-foundernya, sama almarhum Mas Leo ya. Itu yang kemudian melahirkan Art Moment gitu. Fungsi dan kedudukannya di ekosistem, terutama ekosistem seni rupa itu sebagai salah satu ruang untuk mempertemukan antara seniman, kemudian ada galeri dan juga art enthusiast atau art lover. Sebetulnya itu, Pak. Jadi ruang inilah yang kita lihat sekarang, kita ada di opening Art Moment ini 2024, di mana galeri itu akan pick seniman yang sesuai preferensi mereka masing-masing, Pak, baik di nasional maupun internasional. Dan yang kedua itu seniman juga akan memberikan karya terbaiknya pasti, baik secara bentuk, baik secara teknik maupun juga secara gagasan. Kemudian ini juga mempertemukan juga dengan para art lover, Pak, atau art lovers momen untuk bagaimana melihat, mengapresiasi karya ini untuk sama-sama mengembangkan 3 indera, Pak, yaitu mata ya, makin visual gitu, kita makin banyak diperkaya dengan kebaruan, bisa jadi teknik, bisa jadi simbolnya atau idiomnya. Lalu yang kedua itu ini, Pak, kita diperkaya dengan ide atau gagasan. Karena kami percaya, at least saya percaya juga Pak Amin juga sepakat, itu komunikasi nonverbal, kan, Pak. Sesuatu yang jauh lebih kaya daripada kita ngomong-ngomong seperti ini. Jauh lebih sampai ke indera kita. Kalau dalam seni rupa tentu rupa dalam arti vision ya. Kita juga harus hadir juga untuk mereka yang difabel gitu. Jadi ini saya sebutnya vision. Rupa itu adalah vision. Lalu yang ketiga, dia siapa tahu juga bisa menginspirasi ya, Pak ya, dari setelah mengetahui gagasan atau cerita atau ide di balik karya itu, siapa tahu itu bisa menginspirasi art entusiasnya. Tapi terutama karena ini adalah art fair, di mana itu sekali lagi mempertemukan antara art enthusiast dalam arti umum ya Pak ya, bagi masyarakat seumum-umumnya. Tadi Pak Amin sudah mengawalinya bahwa
jangan ada disparitas, jangan ada gap, justru itu yang kita ingin break. Kita ingin pecahkan, karena seni itu untuk seni itu universal dan untuk siapapun. Lalu sebagai ruang pertemuan ini juga tentu namanya juga fair ya Pak ya, artinya seni juga ketika beririsan dengan ekonomi, ini ya tentu ada nilai tukar ekonominya gitu Pak. Dan itu yang kemudian kita lihat ternyata art enthusiast itu cukup mengapresiasi in term of mengapresiasi ya Pak ya, bagaimana cukup mengapresiasi prestasi artistik dan juga bagaimana prestasi dalam mereka membuat menghasilkan ide-ide itu. Bagi sosok seperti Heri Dono Pak yang barusan kita lihat. Barusan kita lihat tadi performing kakak angkatannya Pak Amin. Kakak angkatan di Jogja. Tapi gua lulus, dia nggak lulus kalau nggak salah. Tapi dia lebih hebat dari kita. Ya, itu bagi Heri Dono kesalahan adalah kebenaran baru. Kesalahan adalah kebenaran baru. Apa yang bisa kita pelajari? Jangan takut salah berarti dong. Jangan takut salah. Itu apa yang bisa kita pelajari dari sosok Heri Dono sebagai maestro itu, justru dia sebagai penanda dari seni kontemporer. Dia itu mungkin dalam kasus musik seperti John Cage ya Pak ya. John Cage ya, seperti kalau di Indonesia Selamat Abu Syukur. Mungkin dalam Heri Dono ya, mengapa tidak saya bikin seni rupa pertunjukan atau seni performance yang tadi kita lihat. Mengapa tidak dia menghubungkan antara yang tradisi dengan yang modern. Bagi Heri Dono, kontemporer itu justru tidak meninggalkan atau memutus tali silaturahmi dengan tradisi. Bagi Heri Dono itu tradisi itu justru mengakar, dia punya harus roots, dan justru sekarang ini masih the extension of tradition. Jadi itu masih jalan sampai bagi Heri Dono itu yang membuat pandangan-pandangan itu yang penuh dengan pemikiran itu jadi penting dan relevan buat kita yang sekarang tanda petik perlu banyak diobati nih Pak. Terlalu banyak apa? Perlu banyak diobati. Terlalu banyak kaget-kagetannya. Banyak masalah sosial. Banyak juga kan tadi Bapak bilang soal disparitas gitu ya. Seni itu dalam arti itu memainkan fungsi simboliknya. Simbolik. Jadi banyak yang terjadi banyak keretakan sosial, banyak problem-problem sosial, baik di level masyarakat sampai dengan yang subjektif atau individu. Paling tidak seni itu bisa memberikan kontribusi ke sana. Selain kita apresiasi juga secara nilai tukar ekonominya. Sebagai bisnis itu nggak terhindarkan. Karena seniman juga makhluk sosial yang juga sebagaimana makhluk ekonomi yang lain, mereka juga harus bisa hidup dan dihidupi oleh seninya. Ini bagus sekali tadi, satu kata yang saya kepengen komentari adalah ketika mengatakan bahwa terkadang visual itu lebih banyak bercerita daripada. Saya ingat lagu If. Mungkin angkatannya Mas Sujud masih ingat sebuah lukisan bisa melukiskan lebih dari 1000 kata ya. Apa yang membedakan Art Moment dengan yang lain, yang misalnya pameran-pameran lukisan atau pameran seni rupa yang lain? Ya, pertama dia adalah art fair. Dalam ekosistem keberadaan. Berarti ada demand and supply and demand, ada transaksional. Ada transaksional dalam arti tentu mempersembahkan atau membuat peristiwa seperti ini atau pameran seperti ini kan tentu tidak mungkin tidak ada biaya kan Pak ya. Jadi memang tidak mungkin tidak ada biaya. Tidak mungkin ya. Jadi memang ini suatu seni tersendiri yang bagi Andy Warhol. Dia pop mengatakan seni itu adalah seperti semacam bisnis ya. Semacam? Bisnis. Bisnis itu adalah seni gitu. Seni adalah semacam bisnis ya. Bisnis itu adalah seni. Bisnis adalah seni. Iya, jadi itu yang disebut Andy Warhol. Andy Warhol mengucapkan statement penting itu ya di tahun awal-awal. Di tahun berapa itu? Dia sudah lama ya, tahun 60-an dia sudah berpikir ekonomi kreatif dong berarti ya. Konteksnya di US dan itu terjadi surplus ekonomi kan Pak di sana, dan itu yang kemudian kedudukan peran dan fungsi art fair itu ada bersama bienal, bersama trienal, bersama blockbuster show atau pameran besar, terus juga bersama art fair yang lain, baik dari skup nasional, regional atau internasional. Justru kita
lewat art fair ini justru menemukan banyak keseriusan dari seniman untuk membuat karya terbaiknya ya. Dan itu memang kita tidak perlu anti gitu sama yang bersifat transaksional Iya, seperti transaksional. ini. Karena justru kita belajar untuk mulai mengapresiasi dan menghargai seni dalam kasus ini adalah seni rupa. To monetize bahkan ya, langsung monetize. Monetizing, iya Pak. Iya, monetizing. Dan sebagai satu peristiwa simbolik, tentu saja yang kita amati itu ya aspek-aspek simboliknya Pak. Kalau rupa itu ya bagaimana warnanya, bagaimana teksturnya, bagaimana kemudian komposisi, bagaimana dengan proporsinya, dan itu membuat kita makin belajar bagaimana keindahan dalam arti luas-luas. Keindahan tidak perlu selalu tampak nyaman, tapi keindahan juga bisa jadi berbeda bagi sebagian perupa. Iya, makna bisa dimaknai macam-macam. Ya. Saya tertarik dengan masalah ekonomi. Ternyata di seni rupa juga udah bahkan Andy Warhol sudah mengatakan bahwa art is business, business is art. Ya itu. Ini berita bagus buat saya karena saya akan mengajar di pendidikan vokasi magister UI. Jadi buat teman-teman yang mau sekolah lagi dengan lebih mendalami industri kreatif atau ekonomi kreatif, nanti baku dapat dengan saya di UI sana untuk bicarakan mengenai ini, karena memang dalam dunia kesenian itu memang ada aliran yang memang mengatakan bahwa pop art atau kemudian komoditas itu adalah sesuatu yang ya agak beda lah gitu. Sementara di sisi yang lain bahwa ternyata kita membutuhkan sebuah konsep ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu jalan keluar bangsa ini terhadap bonus demografi. Semua nggak mungkin orang semua jadi pegawai negeri, hakim segala rupa, tapi tentu harus ada perupa. Nah, saya mau nanya mengenai tahun ini temanya apa? Renewal Pak. Apa pembaruan. itu? Pembaruan atau pembaruan ya? Pembaruan. Iya, kita lihat dalam terjemahannya itu mungkin yang paling dekat itu adalah pembaharuan ya, pembaruan atau pembaruan. Itu karena tema ini mencoba untuk memberikan pressure atau highlight pada bagaimana cara pandang kita terhadap seni itu bisa kalau ada energi baru atau cara melihatnya dengan berbeda. Iya, kalau ada energi terbarukan, kenapa seni tidak terbarukan Pak? Gitu. Wah, ini berarti dalam sebuah karya lukis kita bisa memaknainya secara baru gitu kira-kira ya. Iya. Karena teknik produksinya juga seniman tuh banyak loh sebetulnya yang baru-baru. Ada seniman yang kerjasama dengan Sister City daerah khusus Jakarta itu dari Korea Selatan. Dia justru memperkenalkan bagaimana pendekatan sains di dalam karyanya, terutama sains dalam arti penelitian terhadap bakteria, yang kemudian seniman secara kreatif representasikannya ke dalam bentuk-bentuk yang ya kita bisa masuk itu dalam yang paling sederhana aja, ada bentuk yang paling mudah, bahasa rupa Pak. Dari situ orang curious, kenapa kok bentuknya ini ternyata begitu masuk? Dia bicara tentang krisis alam atau global climate change, terus kemudian bicara tentang dunia yang mikro, yang selama ini kita tahunya makro, tapi dunia mikro yaitu dunia bakteria itu sendiri Pak. Jadi dari situ ada banyak sebetulnya perluasan dari definisi seni itu sendiri. Terus yang kedua itu meremajakan juga bagaimana kita mempertahankan seni dengan tradisi ya, karena kita tidak bisa lepas dari tradisi. Orang seolah-olah bicara masalah tradisi itu kan kemarin, masalah padahal putus. Padahal sebetulnya itu at least bagi sebagian perupanya yakin bahwa tradisi itu perpanjangan tangan, perpanjangan dari
kontemporer itu perpanjang di ujung tradisi itu. Ya memang di dalam dunia musik juga perdebatan antara kontemporer dengan tradisi itu sampai sekarang nggak tahu deh selesai apa enggak. Terlalu ini kadang. Oke, tadi mengatakan bahwa Art Moment itu fair. Berarti indikatornya, alat ukurnya itu adalah berapa lukisan yang terjual atau berapa transaksi yang terjadi dalam event ini. Berapa hari sih sebenarnya? Ini 3 hari, Pak. 3 hari mulai dari tanggal hari ini sampai dengan 2 hari ke depan. Mudah-mudahan admin saya cepat tayangkan di YouTube saya agar kemudian orang bisa cepat datang kemari. Iya. Nah itu kira-kira indikatornya berarti itu salah satunya. Iya. Transaksinya berapa atau ininya berapa? Kalau mungkin saya merasa itu di luar saya, Pak. Ya. Oh, di luar sebagai kurator. Sorry. Itu harus saya tanyakan kepada bisnis manajernya atau manajemen. Oke, sekarang sebagai kurator, Anda melihat how you create this one? Apa yang baru? Tadi temanya renewal. Terus kemudian setelah Anda melalui bagaimana metode Anda melakukan kurasi dan setelah mengkurasi itu apa yang Anda dapatkan? Sebetulnya peran saya sebetulnya lebih di direktur artistiknya. Jadi kurator itu mungkin pada level yang atau mungkin pada praktik yang lebih khusus gitu ya. Kalau saya lebih general gitu, Pak. Yaitu mengkurasi program publiknya. Mengkurasi program publiknya. Oke, contohnya. Kan ada besok itu ada sekian diskusi gitu ya. Oh, serial diskusi. Iya, itu salah satunya. Woi, apa aja temanya tuh? Ada banyak yang berkaitan dengan teknologi rantai blok atau blockchain, seni dan teknologi atau rantai blok itu. Wah, ada. Menarik itu. Terus kemudian ada yang beririsan dengan dunia koleksi seni. Tiga, ada yang beririsan dengan dunia konservasi lingkungan. Kayak macam ini temanya lingkungan semua ya, nih lingkungan. Dari akselerasi ini. Dari akselerasi, yes. Dan juga ada, yaitu Pak, yang kedua juga mengkurasi galeri-galeri yang terlibat ya. Karena memang ada rekanan galeri yang seringkali menjadi partner. Ada juga mencari kemungkinan ruang-ruang seni atau kolektif atau galeri atau art space yang bisa kemudian berpartisipasi. Karena sebetulnya ini kita hidup dalam satu ekosistem yang bertemali satu sama lain, Pak. Bertemali satu sama lain. Jadi kita hidup dalam satu ekosistem. Kita saling membutuhkan dan karena kami yakin juga bahwa booth atau galeri ini akan selalu ingin bisa hidup dan menghidupi. Hidup dan menghidupi dalam seni. Ya, bagus sekali. Saya senang bahwa oh ya, tadi belum terjawab. Jadi setelah melakukan kurasi publik itu ada sesuatu yang baru nggak yang Anda lihat? Misalnya, tren saat ini seperti ini atau? Tren kalau mungkin saya merasa kalau tren itu orang mulai aware dengan teknologi ya, Pak. Orang mungkin mulai concern sama dampak teknologi ya. Dan kita hari ini juga kita harus bisa melihat bagaimana itu mengubah kita. Seperti yang diingatkan oleh Heridono. Itu kita bisa diubah oleh teknologi tanpa kita sadar. Walaupun kita bilang kita anti teknologi, tapi menurut saya kita akan diubah. Dan Bapak tahu tentu tugas lukisan dulu itu adalah merepresentasi kenyataan. Mempresentasikan kenyataan. Menjadi pintu masuk untuk memahami kenyataan. Tugas lukisan dulu. Tetapi ketika muncul fotografi, tugas itu kemudian diambil alih. Karena foto lebih cepat untuk diproduksi. Iya. Tapi kenyataannya sampai hari ini fotografi hidup, lukisan terus jalan. Ini yang menarik bagaimana manusia itu adalah makhluk berbudaya. Jadi dia bisa terus tentu tidak kita tebak ya masa depan kita bersama teknologi itu akan seperti apa. Dan juga sains, Pak. Sains ini juga mengubah kita. Ada banyak temuan-temuan tentang mulai dari DNA yang sudah diingatkan oleh
Herudono sampai kemudian masalah-masalah kehidupan sehari-hari kita, itu juga akan banyak hal-hal baru. Dan yang ketiga, bagaimana kita ini bisa melihat tren di dalam art fair itu dari ya bentuk ya Pak ya, dan kemudian masalah pendekatan teknik produksinya gitu. Kenapa? Selera itu bisa berubah Pak. Apa? Selera itu bisa berubah. Selera konsumen juga bisa berubah. Bisa berubah-ubah. Kan itu juga hal yang alami ya. Ya alami. Natural. Tidak bisa dipaksa juga. Tidak bisa dipaksa. Dan bagaimana antara kolektor lama yang mungkin preferensinya lebih pada karya-karya klasik, pada karya-karya modern dan modern dan lebih klasik gitu ya. Tapi sekarang mungkin art entusias atau art yang lebih muda gitu lebih senang pada warna-warna yang vibrant atau warna-warna yang cerah. Pendekatan-pendekatan yang baru. Terus kemudian juga beririsan dengan bidang-bidang lain gitu. Tidak hanya untuk seni. Saya mengingatkan di pengalaman ini kita sebut sebagai pengalaman apresiasi yang mungkin bisa akan berubah terus Pak. Iya betul. Ya, akan bisa berubah terus. Itu normal dan menurut saya wajar-wajar aja. Iya wajar. Saya tidak mengatakan bahwa di luar tren apakah itu keliru? Tidak. Di luar tren kita bahkan bisa belajar bahwa kreatif seni itu harus selalu genuine Pak. Harus selalu genuine karena tidak perlu pusing untuk wah ini trennya ini kemana terus tidak perlu. Menurut saya justru disparitas itu atau mungkin gap itu bisa makin direduksi jika seniman itu selalu genuine terhadap karyanya. Genuine dalam arti otentik, jujur pada karyanya. Otentitas ide ya. Ide-ide yang otentik ya, ide-ide yang otentik. Jujur dan otentik. Yang ketika memaknai. Tapi untuk menuju ke sana itu ya perlu saya kira perlu banyak yang sudah akselerasi lakukan. Yeah. Yaitu it's not only about the aesthetic one, but it is also to solve the social problem. The social problems, and also mungkin juga membutuhkan satu percakapan sih ya mungkin. Dialogis ya, sesuatu yang Iya, sehingga kita makin diperkaya wawasan dan juga pengetahuan itu penting sekali. Dan kita juga akan senang kok ngelihat karya-karya yang punya muatan yang luar biasa ya, dan juga pencapaian teknik yang luar biasa. Saya percaya itu akan membuat kita semua akan berkembang. Iya. Berkembang. Mas Sejud, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertama adalah pertanyaan mengenai Anda sendiri, Mas Sejud sendiri, latar belakangnya. Saya dengar tadi rencananya masih berjuang untuk sampai S3 ini. Oh iya, saya saya satu alma mater dengan Pak Imam, yaitu dari ISI Fakultas Yogyakarta. Seni Rupa ISI Yogyakarta. Terus saya lanjut sama Pak Amin juga sama di kajian budaya di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Oke. Terus saat ini saya sedang kajian budaya cultural studies maksudnya? Iya, cultural studies. Makanya tadi bicara bagaimana makna tidak absolut segala rupa ya. Ya. Rupanya kita satu guru ini. Satu aliran ya, tidak ada makna yang absolut ya. Cuman yang perlu kita ingatkan di cultural studies atau kajian budaya mungkin kita tidak menghilangkan estetika. Iya memang kalau itu ya, jadi cuman bahwa kemudian tidak ada satupun semua orang menghasilkan representasi makna itu tidak ada yang absolut, jadi makna itu bisa sangat tergantung dari apa ideologi di kepala orang. Oh jadi Anda lagi terus S3-nya di mana? Di UGM Pak, saya di kajian budaya juga. Pengajian nama prodinya itu prodi pengajian seni pertunjukan dan seni rupa. Oke.
di UGM. Iya. Ini ada yang menarik, tadi sempat saya ngobrol sama salah satu perupa ya. Iya. Kalau dalam musik, sebuah karya dijual, kalau dia putus, maka semuanya hilang, hak ekonomi dan maupun hak moral. Iya. Hak moral itu sebenarnya adalah yang seharusnya melekat dalam karya itu. Nah, apakah tadi Anda mengatakan ini fair ya, jadi fair, jadi itu adalah sebuah trade. Dalam seni rupa bagaimana mengenai hak moral dengan hak cipta? Sebetulnya semua ingin fair enough ya, artinya kita dalam arti itu kan bicara tentang primary sale, primary market dan secondary market, dan juga bicara royalty dan macam-macam. Ada satu art moment, ini salah satu yang terbuka dengan pendekatan baru, Pak. Di samping kiri saya ini ada karya NFT, non fungible tokens. Oke. Ini layar ini adalah sebetulnya Bapak bisa pakai kamera virtual camera. Iya, tadi sudah. Bapak bisa melihat karya-karya berbasis digital. Teknologi rantai blok atau teknologi blockchain itu salah satu yang sedang saya teliti untuk disertasi saya. Itu justru menjawab pertanyaan Pak Amin. Mengapa penting? Karena itu menjawab pertanyaan tentang kontrol atas distribusi karya. Dan art moment ini sebetulnya terbuka apabila terhadap aplikasi adaptasi terhadap teknologi rantai blok atau blockchain. Apa itu teknologi itu, Pak? Itu teknologi riwayat pencatatan data. Yang bedanya dengan misalnya Bapak input data dengan cara di komputer, itu mungkin data itu bisa hilang. Mungkin itu juga bisa rusak karena sebab alam atau apapun itu, tetapi data yang tersimpan di dalam rantai blok ini immutable sifatnya karena dia dijaga oleh ribuan nodes. Nodes itu adalah semacam, mungkin kalau saya pakai istilah server nggak tepat, Pak. Itu kayak menjaga data itu, yang memvalidasi data itu, misalnya 1 + 1 sama dengan 2, ini akan record itu banyak orang gitu istilahnya, Pak. Jadi kalau saya claiming bahwa 1 + 1 sama dengan 3 nggak bisa, karena semuanya juga punya semua data konsensusnya 1 + 2. Iya, semua mencatat, Pak. Logika ini kemudian berkembang menjadi orang sudah hafal dengan Bitcoin, itu inovasi cryptocurrency-nya. Tetapi sebetulnya untuk karya seni itu bisa. Dan itu yang sudah dibuat acaranya oleh Art Moment, dan itu kemudian memastikan bahwa kreator itu akan selalu punya kontrol terhadap distribusi karyanya. Yang masuk distribusi ini adalah sirkulasi karyanya, Pak. Sirkulasi. Siapa yang mengkoleksi? Dijual berapa? Angkanya berapa? Pindah ke tangan ke berapa? Ke secondary market kah? Atau masih di primary market kah? Itu semuanya akan diketahui datanya secara transparan. Nobody can hack this data, karena semua orang bisa lihat mekanismenya itu secara transparan. Sehingga nanti ke depan dengan teknologi hak moral seorang perupa itu bisa terjaga gitu maksudnya? Hak moral dalam arti mungkin tidak dalam arti benar salah ya, yeah. Tetapi mungkin etika ya, dalam arti etika menyebut nama itu ya, etika bisnis atau etika pemasaran atau etika distribusi karya itu mungkin jauh lebih kreator itu punya hak untuk mengetahui kemana karyanya itu pindah tangan dan seterusnya. Dan itu bisa sampai 2, 3, 4 kolektor pindah-pindah gitu ya bisa. Dalam satu karya. Ya itu dengan kata lain namanya provenance. Provenance. Ya. Jadi kalau dalam lukisan itu biasanya sering jadi masalah kan, Pak. Ya. Bapak bisa claiming bahwa ini saya punya karyanya, punya sertifikatnya, Bapak nggak bisa buktiin. Ya. Atau misalnya saya punya saya punya sertifikat aslinya, tapi bisa hilang, bisa rusak karena sebab alam atau bisa apapun. Bapak terus bilang ini asli kok, apa buktinya? Bapak sudah nggak punya lagi sertifikat. Blockchain itu menggunakan teknologinya untuk dan memungkinkan kita untuk melakukan itu. Ya. Berarti mungkin bisa digunakan oleh Dirjen Kumham untuk bisa jadi salah satu trashback gitu ya. Trashback pernah terjadi diskusi Kemenkumham di Jogja. Iya, menarik ini. Dan waktu saya datang waktu itu untuk keperluan riset ya, Pak. Iya, karena memang disertasi Anda mengenai itu. Iya. Will dari pemerintah waktu itu ingin mencoba membuka diri dengan mengadopsi
mengadopsi teknologi rantai blok ini. Saya tergolong yang cukup kaget pada waktu itu, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya, tapi minimal sudah ada ide untuk itu. Tapi kalau kita lihat industrinya jalan sampai sekarang, Pak. Per 2021 sampai sekarang udah hampir jalan 5 tahun, sudah banyak kreator yang sangat kemudian bisa hidup dari pemasaran melalui. Guys, pembaca musik itu politik, sepertinya kita harapkan nanti setelah Mas Sujud disertasi selesai, kita harap dia bisa memproduksi membuat bukunya bisa dipublikasi agar orang dapat belajar bagaimana hubungan antara seni rupa dengan teknologi, dan kemudian itu bisa menjadi salah satu solusi untuk persoalan kesejahteraan seniman itu sendiri, dan kemudian masalah hukum dalam hak cipta dalam dunia seni rupa. The last word, ada yang ingin disampaikan? Saya mengucapkan terima kasih untuk acara akselerasi ini yang bagian dari Art Moment ya. Bagian dari Art Moment, dan mudah-mudahan apa yang kita percakapan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya percaya seni itu adalah pengalaman bersama, bahasa yang kita gunakan bahasa universal dan juga nonverbal. Seni jauh lebih bisa mengatakan lebih banyak dari yang kita bicarakan. Iya. Baku dapat. Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dan Sujud di channel YouTube Musik Itu Politik.